Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iqbal Arif Mukti dengan NPM 211506170 dari kelas Teknik Informatika B dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan perintah dasar Linux menggunakan PuTTY. Pertama-tama kita akan login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password. Perintah dasar Linux yang akan saya gunakan pertama yaitu perintah man. Memiliki kegunaan untuk melihat buku manual dari sebuah program. Contohnya seperti man.apt akan menampilkan manual penggunaan dari program apt. Ini dia hasil dari perintah man. Perintah kedua yaitu history untuk melihat riwayat. Memiliki kegunaan untuk melihat riwayat perintah yang sudah pernah digunakan sebelumnya jika ingin mencari perintah tertentu. Bisa menggunakan history grep apt untuk mencari nama perintah yang sudah pernah diketikkan dan mengandung potongan kata apt. Di sini saya akan mencoba menuliskan perintah history. Nah, di sini terlihat hasil riwayat yang pernah kita cari sebelumnya. Perintah dasar Linux yang ketiga yang saya akan coba yaitu sudo untuk super user. Sudo ini merupakan cara yang efektif dan aman mengizinkan sebuah user biasa untuk menjalankan sebuah program sebagai sebuah super user atau root. Penggunaan sudo untuk melakukan tindakan administratif yang bisa melakukan perubahan file system diyakini lebih aman dibandingkan dengan harus menggunakan user root secara langsung, karena pengguna akan dimintai password terlebih dahulu dan akan diberitahukan konfirmasi keamanan sebelum melakukan perubahan file system atau tindakan administratif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perintah dasar Linux kelompok 8. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya setelah melakukan login ke akun PuTTY yang terhubung dengan Ubuntu server, kita akan melakukan dan mencoba menjalankan perintah dasar Linux di dalam PuTTY. Yang pertama, kita akan mencoba menggunakan perintah dasar mkdir dengan menuliskan mkdir spasi nama file atau folder yang kita inginkan. Mkdir ini berupa file kosong nantinya. Misalkan saya akan membuat dengan nama file eja, lalu kita enter. Lalu kita akan menggunakan perintah dasar Linux yaitu ls untuk mengecek apakah file yang kita buat ini sudah ada atau belum. Di sini sudah terdapat dua file yaitu assessment dan echa, karena sebelumnya saya sudah membuat file assessment. Lalu selanjutnya kita akan mencoba menjalankan perintah cd directory. Lalu kita tuliskan spasi nama file yang ingin kita buka. Misalkan saya akan membuka file segment, enter, dan kita sudah masuk ke dalam file segment, tetapi kosong karena file yang saya buat merupakan file kosong. Jadi mkdir ini merupakan file kosong. Lalu jika saya ingin keluar, kita menggunakan perintah cd lagi. Lalu sudah keluar dari file segment. Jika kita ingin masuk ke dalam file echa, kita tulis saja cd echa, dan kita sudah masuk ke dalam file echa. Dan jika kita ingin keluar, kita tinggal menuliskan perintah cd lagi dan kita keluar. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah untuk perintah dasar untuk mkdir merupakan perintah yang digunakan untuk membuat file kosong, sedangkan ls adalah perintah dasar Linux yang digunakan untuk mengecek apakah file yang kita buat sudah jadi atau belum, dan untuk melihat
file-file apa saja yang tersedia yang sudah kita buat sebelumnya. Sedangkan CD itu digunakan untuk masuk atau keluar ke dalam file. Kita coba cek ls lagi dan masih tetap 2 ya. Kita coba lagi mkdir. Untuk mkdir ini, jika kita menuliskan 2 kata, maka akan menjadi dua buah folder kosong. Misalkan kita menggunakan kata pagi siang. Kita enter dan kita cek di ls, menjadi 2 file yaitu pagi dan siang. Jadi kita disini mempunyai 4 folder file yaitu Setma, Hexa, Pagi, dan Siang. Oke, materi yang dapat saya jelaskan untuk perintah mkdir, ls, dan cd. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai perintah pwd pada Command Linux. pwd berfungsi untuk mengetahui di mana posisi kita sekarang pada direktori. Sekarang kita berada pada folder pandu yang berada dalam home. Kemudian, yang kedua, kita akan menggunakan command vim untuk membuka Resident Evil pada terminal. Cukup. Sekarang kita akan keluar dari text editor vim menggunakan *2 key enter. Kemudian kita akan memindahkan suatu file dari satu folder ke folder lain menggunakan bintang cd. Sekarang kita coba ls untuk melihat apa saja yang ada dalam folder pandu. Kita masuk ke folder ini, folder copy paste saya. Kita buat suatu file text.txt, ls, lalu kita coba pastekan file tersebut di dalam folder on dengan cara cp /pandu enter. Kita cek apakah file tersebut sudah terpindah atau belum. Nah, file tersebut sudah dipastekan ke dalam folder Tony. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama Syifa Amelia dengan NPM 21150610020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa perintah dasar Linux, yaitu mv, rm, dan find dengan menggunakan aplikasi putih. Baiklah, langsung saja. Nah, sekarang saya sudah login dan masuk ke dalam aplikasi putihnya. Untuk perintah yang pertama yaitu mv atau move. Perintah ini digunakan untuk memindahkan file dan folder biasa. File dan folder bisa folder itu sendiri maupun folder yang lain. mv juga dapat digunakan untuk mengganti nama folder. Baiklah, langsung saja kita ke contohnya. Sekarang kita cari dulu S-nya. Nah, kita mau masuk ke dalam direktori latihan. Sini ketikkan latihan. Nah, ini kita udah masuk ke dalam
direktorinya latihan. Kalau kita mau lihat isi dari direktori latihan itu bisa ls. Nah, ini kelihatan file yang ada di dalam direktori latihan. Sekarang kita mau pakai perintah mv atau move. Nah, mv atau move ini juga bisa diganti buat bisa dipakai buat ganti nama file. Contohnya, kita keluarin dulu. Ini mv pakai folder yang mau dipindah, nama folder yang mau dipindah itu misalkan video, terus mau dipindah ke dokumen. Nah, ini kita enter, terus kita ls lagi. Nah, ini direktori videonya udah masuk ke dalam dokumen, udah dipindah. Nah, contoh lainnya, kalau kita mau ganti nama dari folder dokumen jadi nama yang lain, itu caranya mv dokumen mv dokumen folder misal. Kita ls lagi. Nah, ini nama file dari dokumennya udah keganti jadi nama file folder. Terus, nah itu merupakan contoh dari perintah move. Selanjutnya untuk perintah yang kedua yaitu perintah rm atau remove. Kita ketikkan, kita buka dulu tadi folder latihan, cd latihan. Nah, ini kita enter. Kita buka lagi ls. Nah, ini kan di dalam folder latihan itu ada beberapa file. Kita mau coba pakai perintah ini untuk menghapus file yang ke file 3.txt. Caranya itu ketikin rm atau remove, ketik nama file yang mau dihapus. Misal file 3.txt. Nah, ini kita enter. Kita ketik ls lagi untuk lihat direktorinya. Nah, ini file 3.txt-nya udah kehapus karena tadi kita pakai perintah rm file 3.txt. Itu merupakan contoh dari perintah dasar rm atau remove. Untuk perintah yang terakhir yaitu kita keluar dulu cd. Nah, untuk perintah yang terakhir ini kita mau perintah dasar find. Nah, ini bisa dicari ya. Dari perintah find ini, perintah find ini biasanya digunakan untuk mencari file dalam sebuah direktori. Nah, ini contohnya, kalau mau kita cari file yang ada dalam direktori latihan, itu kita ketikin find, terus nama folder yang mau kita cari. Nah, ini nongol ya, latihan, file 1.txt yang kayak di sini tadi. Nah, ini sini. Ini nongol di sini. Karena kita tadi pakai perintah dasar find untuk nyari file yang ada di dalam direktori latihan. Sekian contoh perintah dasar mengenai VM, RM, dan find dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.